Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class, oh my beloved student. How are you? How is everything? How is life? What's up? I hope you just doing fine. Yeah, I'm happy. I'm so happy. Liverpool just got a 3 points today. Forget it. Okay. Forgive my language. Now we're gonna start today. Welcome back to English for specific purpose new material. We are now in the third meeting number 3. And here we goes. After today's materials and lesson, you're supposed to understand these two objective. Setelah perkuliahan hari ini, Anda diharapkan bisa mampu mendapatkan atau mencapai dua hal yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Students are able to understand and explain the history of ESP. Setelahnya nanti kalian dengarkan dengan seksama ya, sambil mencatat juga. Jangan tanya temennya, tapi tonton videonya sampai selesai sehingga nanti interaktif project dan discussionnya kalian juga paham. Oke. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan ESP. Nah, setelah kuliah hari ini kalian harusnya bisa ya. Kalau saya tanya atau ditanya, apa? Coba jelaskan ini bagaimana perkembangan ESP secara singkat dari awal sampai akhir. Oke. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi klasifikasi ESP dalam ELT. Ya, ESP ini kan English Specific Purpose, ini adalah bagian besar dari English Language Teaching. Banyak sekali. Nah, kalian harus tahu posisinya di mana hari ini ya. So the student are able to identify and classify ESP in the framework of ELT, English Language Teaching. Alright, let's go. Brief recap on ESP before we go on ya. Sebelum kita lanjut, kita recap sebentar dengan pertemuan terakhir biar kalian tidak lupa ya. Peter Stevenson, focus on learning it and waste no time. Kata kuncinya minggu lalu, ESP itu adalah fokus pada learner needs ya, kebutuhan yang ingin belajar, kebutuhan muridnya, and waste no time, dan biasanya tidak ingin buang-buang waktu. ESP itu kalau mau belajar English for doctors, English for public speaker, ya langsung belajar itu ya. Saya ingatkan kembali sambil lirik-lirik dulu biar nggak terlalu jauh ya. Relevant to the learner. Jadi kalau ESP itu ciri khasnya adalah ya relevan kepada yang belajar. Kalau dia yang nasa ini nggak yang saya butuhkan bahasa Inggris yang ini, berarti itu keluar dari ESP ya teman-teman. So relevant to the learner. Kalau you mau belajar sesuatu, ya learner ini ingin belajar sesuatu, maka hal yang ingin dia capai itu harus relevan. Kalau dia ingin belajar speaking for formal speech atau academic presentation, maka materinya harus relevan dengan topik yang diinginkan learners ya. Tidak boleh asal ikut gurunya, no, tapi ini kebalik ya. Harus semua settingnya mulai dari guru, materi, curriculum, dan objektif, methodology itu ngikut learner need-nya. Dia butuh apa itu yang kita kasih ya. Then the last, successful in importing the knowledge. Nah, ini yang penting. Ciri khas yang paling harus nongol dalam ESP itu adalah harus terjadi yang namanya successful importing knowledge. Kalau dia mintanya public speaking for academic presentation, maka di akhir kemampuan untuk presentasi public speaking for academic presentation harus tersampaikan, jadi dan bisa dipraktekkan oleh learners ya. Ini sedikit recap ya biar kalian tidak terlalu jauh ya. Ada yang baru join juga soalnya ya. Oke, silakan menyimak sampai akhir. Next, brief recap masih sama. Ini kurang lebih saya rangkum kembali. Hadirnya ESP itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya dan sampai sekarang masih berkembang dengan segala detail branch dan developmentnya. Tetapi secara umum kita harus tahu dulu di awal-awal itu bagaimana sih, atau di 10 tahun terakhir itu apa sebenarnya ya yang mendasari ESP ini tetap ada dan survive. Yang pertama ada kutipan dari Huang 1999, the need to speak English in an international trade is urgent. Saya kira ini sudah masuk ke fase kesekian. Kita di zaman milenial sekarang, everything is in English. You go email, you go trading,
semuanya pakai bahasa Inggris, maka harus ada specific purpose English learning. Jadi yang memungkinkan trading ini terjadi ya, karena perdagangan dunia terjadi dan bahasa Inggris itu sebagai medianya, maka kemudian bahasa Inggris harus diajarkan ke semua aspek of trading, aspek of international trade, perdagangan dunia yang melibatkan banyak hal ini harus menggunakan bahasa Inggris, maka harus ada ESP di sana. Maka ESP ini terus ada dan terus berkembang. Dudley Evans 1998, ESP movement can be categorized in a number of ways. Ada banyak sekali pengkategorian, sehingga nanti kalau kita bahas hari ini atau kalian selalu belajar nanti cari referensi, dan saya share juga referensinya, akan ada yang namanya never ending ways of ESP movement. Ada banyak perspektif ya, karena kebutuhan ini lahir dari banyak perspektif dan dinamika ya, dimensi maksud saya. Some nation learning English to contribute to the development of community of a region is a central goal. Nah, ada juga secara umum sekarang negara-negara di seluruh bumi di jagat raya ini ingin mempelajari bahasa Inggris. Kenapa? Karena ingin berkontribusi ke dalam perkembangan komunitas atau negaranya secara utuh. Kenapa? Karena ada alat yang dipakai yaitu bahasa Inggris. Maka kemudian ini menjadi keharusan ya. Seperti kalau sekarang di level akademis, pekerjaan akademis itu selalu ada syarat-syaratnya ya, bahkan CPNS dan seterusnya ada TOEFL-nya dan seterusnya. Saya kira itu bentuk dari yang nomor berikut ini ya. This is what we're going to talk about. Ini akan kita pelajari the origin of ESP. Bagaimana sih awal-awalnya ESP ini? Sebenarnya ada banyak versi, tetapi secara umum ada yang secara umum 3 ini ya. There are 3 key reasons resulted in the emergence of ESP as identified by Hutchinson Waters 1987. Kalian harus terbiasa dengan nama beliau, ini adalah salah satu front pionir dari perkembangan ESP. This reason was as follow. Jadi ada 3 ya yang mendasari perkembangan ESP secara umum. Yang pertama, the demands of a brave new world. Jadi ada perubahan peta, permintaan secara global ya dunia. Nanti saya jelaskan karena secara umum. Karena umum nanti berarti semuanya butuh ya. The revolution in linguistic, ada revolusi, ada perubahan besar yang terjadi secara steady, secara jangka panjang dalam linguistik, dalam ketatabahasaan ya, atau dalam ilmu bahasa, bukan ketatabahasaan, saya linguistik ya. Yang ketiga, focus on the learner, ada pergeseran dan perubahan terjadi pada focus of the learner, bagaimana permintaan learners ini menjadi berkembang. Jadi 3 ini yang menyebabkan trio maut yang menyebabkan ESP ini selalu berkembang karena ini faktor-faktor stimulannya ya. Next, the demand, kita ke yang pertama, the demands of a brave new world. This reason has been influenced by 2 key factors. Yang pertama adalah adanya tuntutan dengan perubahan tatanan dunia ya, yang berbeda dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat, ini terjadi tatanan dunia ini, ada bukan new normal ya, new world. Jadi dunia baru itu punya demand, punya permintaan, ekspektasi, tuntutan yang berbeda setelah 2 faktor ini. Kenapa ada berbeda ada muncul ini, ada tuntutan yang baru dari dunia? Karena ada 2 faktor. Yang pertama adalah Second World War, perang dunia kedua. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu berpengaruh pada nanti tatanan bumi. Yang kedua, the oil crisis ya, krisis minyak. Nah, ini membuat semua negara bergerak karena krisis minyak. Ini bahasa Inggris bisa sejauh itu ya. Ya, ini ujung pangkal awalnya begini ya. The first factor has great effect on expansion in science, technology, and economy. Faktor pertama adalah Second World War, perang dunia kedua, itu mempengaruhi pada ekspansi dalam bentuk science, teknologi, dan ekonomi. Semuanya bersaing ya di science, technology, economy. States in the post-World World, dan ini menimbulkan satu perubahan, yaitu mana ada munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa
internasional. Jadi, karena adanya persaingan ini teknologi, sains, dan ekonomi harus, maka kemudian ada komunikasi yang yang digunakan yang menjadi international language, yaitu bahasa Inggris. Sehingga secara langsung maka ini tuntutan untuk menguasai dan berkompetisi dari seluruh negara ini harus memanfaatkan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa, bukan Sanskrit atau yang lain, karena ini yang paling memungkinkan. Sehingga ISP ini lahir karena ini meliputi banyak faktor atau sektor ekonomi, sains, teknologi. Maka di setiap sektor besar ini, minimal sains, teknologi, ekonomi ini muncul tuntutan untuk bisa menguasainya dalam tempo yang cepat atau dalam jangka panjang, sehingga bahasa Inggris wajib di sana untuk menguasai sains, teknologi, ekonomi dengan global level, ya berarti harus bahasa Inggris gitu ya. Maka ISP muncul. Di sains itu buku diterjemahkan, teknologi, manual, semuanya kan dalam bahasa Inggris, ekonomi dan seterusnya ya. Saya kira itu tampak sekali di sini, cukup jelas ya bagaimana faktor pertama ini disebabkan oleh atau menyebabkan perang dunia ini menyebabkan persaingan yang kemudian pada akhirnya memunculkan bahasa Inggris sebagai darlingnya. Dia menjadi titik penting yang harus dikuasai di semua lini. Nah, semua lini kan berarti ISP ya, karena spesifik banyak sekali ya. Next, the second factor has to do with the English language as a means of communication between nations to pass the needed goods. Nah, ini lebih praktikal. Kalau tadi penguasaan sains, teknologi, dan ekonomi, English is a must. Jadi itu suatu yang keharusan. Yang kedua, faktornya adalah bahasa Inggris itu menjadi alat komunikasi antar negara, bukan hanya untuk menguasai tadi ya science, technology, and economy, tetapi untuk pass on the needed goods. Jadi dalam interaksinya ini untuk menjalankan bisnis dan seterusnya dalam teknisnya atau needed goods gitu ya. Banyak hal ini bisa artinya literal bahwa ada terjadi perdagangan, pertukaran, tetapi ada take and give yang terjadi antara bangsa-bangsa ini, maka harus ada bahasa yang digunakan ya. Kalau tadi mungkin tidak secara langsung di first factor ini lebih ke bagaimana role-nya ya. Kita harus memahaminya karena itu ada di sains, teknologi, dan ekonomi ya, ada diterjemahkan dan seterusnya. Tetapi kalau yang kedua ini lebih ke pengajaran bahasa ini menjadi penting bahasa Inggris karena untuk pass on the needed goods, untuk sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengambil kebaikan dari negara satu dengan negara yang lainnya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu berputar-putar penjelasan saya. Nanti silakan bertanya ya, kalau kalian tidak paham berarti bagus. Jadi perhatikan ya. You are confused at a higher levels ya. Kalau nggak paham banget mungkin karena atau nggak ada yang terjadi di kepala, mungkin tidak memperhatikan. The revolution in linguistics. Nah, kalau tadi kan di sisi dunia ya, tuntutan dunia untuk bahasa Inggris itu lahir. Kalau ini di sisi bahasa itu sendiri, ternyata the revolution in linguistics focus on the way how you use language in real life situation. Ada gerakan yang terjadi dari sisi kebahasaan sendiri, yaitu apa? Tuntutan adanya language in the real life situation, adanya tuntutan bahasa dalam bentuk-bentuk situasi nyata ya, bukan bahasa untuk bahasa itu sendiri. Misalnya, regarding this issue is found that the language used in the spoken and written situation is subject to change. Walaupun memang isunya ini banyak beragam, ada banyak wave, gelombang, titik tolak, tetapi intinya sama. Tuntutan-tuntutan tadi menghadirkan isi dari pengajaran bahasa itu tidak boleh hanya bahasa sebagai materi teori, tetapi materi praktek yang bisa digunakan di suasana atau di situasi yang nyata ya, praktikal. Historically, in the late 1960s and the early 1970s, some great effort were made to describe English for science and technology. Ini contohnya bagaimana bahasa Inggris itu ya dipakainya bagaimana kalau di science dan teknologi. Berarti kita sudah ngomongin level praktis ya. Nah, ini harus real life situation, bukan language as a thought
atau materials atau theoretical materials saja, bukan ya. Jadi ini sudah di dua atau di penyebab yang kedua. Kalau tadi ada perubahan di tatanan dunia, kedua perubahan revolusi terjadi dalam tuntutan bahasa itu sendiri, arahnya kemana itu ada terjadi. Kemudian the focus on the learner as the central focus of learning and teaching process. Seperti kita ketahui, pengajaran itu titik tolak ukurnya dan drive awal motifnya adalah fokus pada pembelajaran, sentral pada pembelajar, learner, siswanya ya. Sementara learner ini punya different learning strategy, mereka punya strategi belajar yang berbeda, different needs, kebutuhannya beda, udah beda style, beda kebutuhan mau belajar bahasa Inggris yang mana, interest, tertarikannya ke apa, different skill to acquire the language and they should be motivated. Yang terakhir, dan pada saat sama dengan beragamnya strategi, kebutuhan, ketertarikan, kemudian skill yang mereka ingin dapatkan, tapi motivasinya beda-beda juga. Nah, ini yang kemudian memunculkan ESP spesifik. Sama-sama dosen, tapi yang satu dosen bahasa Inggris, satu dosen matematika. Yang dosen bahasa Inggris sama-sama belajar bahasa Inggris, tapi yang dosen bahasa Inggris belajar apa misalnya English-nya mungkin untuk IELTS gitu ya, atau untuk mencapai satu tingkat band grade nilai tertentu. Maka dia belajar bahasa Inggrisnya IELTS karena dia butuh nilai 8 mungkin untuk enrollment di PhD di Australia atau di UK misalnya. Sementara dosen matematika tadi belajar mungkin untuk memahami teks ya. Karena dosen matematika tadi punya banyak update jurnal dan sedang meneliti, maka bahasa Inggris yang dia pelajari adalah tuntutannya bagaimana memahami teks, artikel teks dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang kita sebut, dan pada saat yang sama motivasinya berbeda ya. Karena saya motivasinya saya pengen dapat 8 biar masuk ke 9 band IELTS-nya biar masuk ke Oxford misalnya, atau kalau yang dosen matematika tadi pengen bisa paham secara pemahaman teks bahasa Inggris sehingga dia bisa menulis jurnal internasional misalnya. Nah, ini dua motivasi yang berbeda, gaya berbeda, keinginan berbeda tentang bahasa Inggris apa yang ingin dicapai. Nah, ini yang membuat ESP lahir. The trend led to designing ESP course that meet their needs and the focus was on learner center or learning center approach. Sehingga tuntutan ini membuat ESP course itu harus disetting memenuhi ke arah kebutuhan dan keinginan tadi dari learner center ya. Ini disebut ESP ya. Oke, itu yang terakhir kayaknya ya, satu ya, yang terakhir. So next we got this classification of ESP. Nah, ketika tadi sudah kita tahu sejarahnya kenapa ini masih ada sampai sekarang, maka kemudian pada saat ini secara umum ESP itu terbagi dari dua ya. ESP itu English for Specific Purpose itu terbagi dua. Nanti ada ragam macamnya. English for Academic Purpose. Yang satu lagi English for Occupational Purpose. Ada bedanya ya. Nanti kita bedakan. Sama-sama spesifik. Yang satu Academic Purpose, yang satu English for Occupational Purpose. Nah, di pembagian yang lain ada juga menurut Hutchinson and Waters, ESP itu dibagi dua, masih sama ya, tapi lebih detail ini. EOP itu English for Occupational Purpose, English for Education, EEP, atau EAP, English for Academic Purpose. Nah, ini biasanya, ini biasa sambil dipahami kalian pembedanya. Biasanya pre-experience, sebelum praktek gitu ya. Kalau occupational, ini biasanya yang profesional ya, pekerjaan begitu ya. Contohnya biasanya yang paling vulgar misalnya TKW ke Inggris atau kemana ya, itu harus dibekali dengan bahasa Inggris minimal misalnya. Atau kalau di Hong Kong atau Taiwan pakai bahasa Inggris juga nggak tahu ya, tapi ada kebahasaan kan IEOP. Nah, misalnya contoh ke Inggris misalnya sebagai perawat, kalau Anda nggak usah TKW ya, misalnya nurse, Anda harus ada pre-experience. Pembelajarannya yaitu apa ya, sebelum nanti jadi praktek perawat di Inggris ya dia harus belajar EOP ya. Simultaneous in service. Ada juga yang sambil di sana sambil langsung ya. Jadi bekerja langsung
pada saat itu juga dia mengikuti course in service sambil praktek. Dia bekerja terus pada saat jadwalnya belajar, dia belajar juga bahasa Inggris, sehingga dia in service ya, simultaneous, bersamaan, sinau sambil praktek. Misalnya tadi post experience, setelahnya ya, kalau ini setelahnya ya, post experience ini juga bisa. Nah, kemudian EEP atau EEP atau EAP, English for Study, nanti kalian jangan belibet ya, ESP, EOP, EEP, EAP, ya gitu deh. So just stick with the abbreviation-nya. English for Study in a specific discipline, ya, di disiplin tertentu. Ini biasanya misalnya ini yang ada di sekolah-sekolah ya, keperawatan, kebidanan, matematika, mereka kan belajar bahasa Inggris itu in a specific discipline kan. Beda dengan EOP. Kalau EOP tadi sudah masuk ke ranah pekerjaan ya. Oke, as a school subject. Nah, ini yang biasa yang sering di SMA ke atas itu. Atau kuliah kalian juga itu juga. Bahasa Inggris kalian sebenarnya itu adalah ESP yang masuk ke kategori EOP atau EAP. Ya. Kalian belajar apa? Belajar ESP, belajar speaking, belajar listening, academic presentation, menulis research paper, seminar in English, itu masuk school subject ya, berarti itu English for academic purpose ya. Atau memang itu dipelajari untuk specific discipline. Itu ya. Ini juga sama, pre-study, in-study, post-study, independent, sama ini caranya saja. Oke, jadi EOP, EAP atau EEP itu sama, berbeda ya, sama-sama ESP tapi fokusnya sudah berbeda. Oke. Next, kita lanjut ke pembagian yang lain. Ini kalau professionals, kalau ESP classification by professional area, ada pembagiannya ini lebih terang ya. Misalnya ESP for vocational, ini kejuruan ya. Biasanya general EAP atau discipline specific. Ini ada juga. Kalau tadi tidak dibagi begini ya. ESP professional business, ini yang bisnis, social, technological, ini sesuai dengan pekerjaannya ya, kalau ini. Kalau academic ya entry, vessel, literacy, ini biasanya akademik itu ya untuk syarat-syarat akademik ya. Contohnya kalian belajar TOEFL itu atau non bahasa Inggris itu ada syarat TOEFL ya. Itu juga akademis masuknya. Karena mereka lulus biar apa? Biar bisa pendadaran kan. Lulus TOEFL bukan buat biar bisa jago bahasa Inggris ngomong, enggak ya. Tapi biar nilainya lulus dan dia bisa pendadaran. Literacy ya, ini untuk pengetahuan ya. Oke. Let's go to the next. Nah, ini yang conception. Ini secara detail ya. Ini bagus ini. Bagaimana ESP itu punya pembagian yang lain. Ini yang contoh yang sering terjadi in practice atau on the field ya. Yang pertama English for academic itu biasanya langsung. Ini lebih mudah ya. Kalau tadi mungkin kalian bingung. English for academic purpose, di sini English for occupational purpose. Academic atau education tadi juga boleh. Misalnya langsung turun nih, English for math itu apa? Medicals. English for science and technology. English for legal pro. Nah, ini yang biasa saya lakukan. ESP yang EAP yang sudah paket dalam pembelajaran, dan itu harus dipelajari karena memang biar lulus. Kalau di keperawatan, PKN, fisioterapi, di jurusan manapun ada mata kuliah bahasa Inggris. Syaratnya harus ikut dan harus lulus. Biar apa? Ya biar bisa lulus ya, biar dapat nilai. Karena itu bagian dari syarat ya. Ini bedanya kalau akademik, kalian tidak butuh ataupun butuh, kalian harus lulus karena itu adalah syarat untuk akademis gitu ya. Yang EOP ini lebih ke profesional ya. Occupational, misalnya English for V itu apa? Vocational gitu ya. Purpose ya. Ada purpose-nya. Bedanya kalau ini kan for science-nya langsung materi sudah ada. Kalau for vocational purpose berarti purpose-nya. Jadi ada kemampuan tertentu dengan tujuan spesifik sekali yang hubungannya langsung dengan pekerjaannya. VA vocational tadi apa ya? English gitu ya.
Misalnya ada seorang dosen ya, EOP, occupational itu biasanya yang bekerja ya sudah ya, profesional. Misalnya ada seorang dosen yang harus presentasi di jurnal, di presentasi di seminar internasional. Ya, lalu kemudian dia berarti butuh ESP, ESP-nya yang apa? EOP. Karena dia nggak butuh ini buat lulus, bukan, tapi buat presentasi besok. Maka dia misalnya English vocational, English for occupational purpose, yang English for vocational English purpose. Kalau tadi ya itu presentasi ya, jadi dia akan langsung belajar itu ya. English for pro purposes kalau vocational. Ini ada juga yang pro itu ya tadi mungkin, tapi lebih ke tugas ya, tugas kerja ya. Jadi misalnya harus kemana, syaratnya apa gitu. Dan itu bahasa Inggris syaratnya. Kira-kira itu ya. Okay. Alright, thank you. I think that's it for today's material. Thank you for joining my class online today. And by the end of this meeting today, I'm going to give you a project for 1 week. It's a 5 days project for everyone. So I'm going to read a question for you to answer based on the material given today. Jadi nanti saya share, ada pertanyaan, kalian jawab berdasarkan pemahaman kalian dari materi yang saya sampaikan. Lalu kalian buat video pendeknya. Kalian jawab pertanyaan itu dengan bahasa kalian sendiri. No copy paste literal from Google or from my slides, tapi pakai pemahaman kalian ya. Pendek tapi original dan tepat gitu ya. Correctly, briefly, and independently or originally ya. So lalu kemudian kalian upload di YouTube. Kemudian lalu setelahnya link video kalian itu di copy paste di kolom komentar video ini ya. You have 5 days, berarti the deadline will be on Friday night, jam sebelum hari Sabtu, berarti 1 minute before midnight on Friday night ya. Okay, thank you. If you have a question, please feel free to share and post your questions. Itu untuk tugas seminggunya, 5 itu ya, 5 hari waktunya. Silakan dibuat videonya pendek, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Nah, untuk hari ini presensinya ada 2 caranya. Pertama, kalian segera setelah dengerin podcast ini tulis nama dan NIM. Dan yang ketiga, tulis materi, topik, atau hal apa yang kalian tidak mengerti dari slide materi hari ini ya. Formatnya 3 ini ya. Jangan nama NIM saja ya. Oke? Itu untuk kehadiran hari ini. Nah, nanti untuk yang projectnya, kalau sudah kalian menyelesaikan, mungkin besok atau 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau kalian pakai 5 harinya semuanya, kalian harus mengisi Google Form yang saya share nanti ya, bahwa kalian sudah mengumpulkan, mengupload videonya di YouTube ya. Thank you guys. If you need more information or more elaboration on the topic, you just can drop a message in our Telegram group or WhatsApp group ya. Thank you. Stay healthy, stay happy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.